Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pelajaran farmakoterapi 1 kita dengan topik farmakoterapi pada penyakit gagal jantung. Ya. Ini adalah topik kardiovaskular kita yang terakhir, sebelum nanti kita akan lanjut dengan topik farmakoterapi endokrin, yaitu farmakoterapi pada penyakit diabetes mellitus. Oke, tarik nafas dulu, baca doa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, bismillah. Berikut capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi setelah perkuliahan kali ini diharapkan mahasiswa atau kalian akan memahami dan mampu menjelaskan tentang definisi epidemiologi dan patofisiologi dari heart failure. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang macam-macam klasifikasi dari heart failure yang diharapkan juga kalian memahaminya, serta faktor risiko dari heart failure. Kemudian juga kalian diharapkan paham dan dapat menjelaskan tentang terapi apa saja yang dapat diberikan untuk pasien dengan heart failure, begitu juga monitoring serta edukasi yang dapat dilakukan pada pasien heart failure. Jadi sebenarnya penyakit jantung itu banyak sekali jenisnya. Di antaranya yang sudah kita bahas di farmakoterapi adalah penyakit jantung yang dinamakan dengan coronary artery disease, dan yang hari ini akan kita bahas adalah heart failure. Karena ini adalah penyakit jantung yang paling banyak penderitanya ya, coronary artery disease dan juga heart failure. Jadi kemungkinan kalian melayani pasien dengan heart failure dan mengedukasi mereka itu sangat besar. Maka diperlukan bekal yang cukup untuk itu. Selain itu, dua penyakit jantung ini juga saling berhubungan. Orang-orang yang mengalami CAD, atau lebih tepatnya lagi acute coronary syndrome, itu rentan sekali berlanjut menjadi gagal jantung. Baik, kita bahas terlebih dahulu definisi dari heart failure atau gagal jantung. Kalau di zaman saya kuliah dulu, istilah yang lebih sering digunakan untuk gagal jantung itu di buku-buku teks, itu disertai dengan kata-kata congestive ya, congestive. Jadi disebut sebagai congestive heart failure, walaupun sekarang pun masih ada penggunaan istilah ini. Nah, congestive sendiri ini maknanya adalah produksi cairan yang terlalu banyak dalam tubuh. Kenapa seperti itu? Karena biasanya pasien dengan gagal jantung, karena jantungnya sudah bermasalah dan tidak dapat melaksanakan fungsinya, akibatnya sering pasien yang mengalami gagal jantung juga disertai dengan tanda-tanda udem atau penumpukan cairan di bagian-bagian tubuhnya. Itulah kenapa dulu dikatakan penyakitnya gagal jantung, namun gagal jantung kongestif ya. Namun sekarang ini istilah yang lebih umum digunakan adalah heart failure atau gagal jantung saja tanpa kata kongestif ya. Karena banyak juga dijumpai pasien yang mengalami gejala atau keadaan gagal jantung ini tanpa disertai dengan penumpukan cairan atau kongestif ya. Jadi istilah yang lebih tepat sekarang ini di banyak literatur disebutkan hanyalah heart failure. Walaupun ada literatur yang kalian nanti baca menggunakan istilah congestive heart failure, itu sama saja dengan kalau menggunakan istilah hanya dengan heart failure ya. Kalau menggunakan congestive berarti menunjukkan bahwa pasiennya juga disertai dengan keluhan atau keadaan penumpukan cairan di dalam tubuhnya. Secara definisi, penyakit gagal jantung atau heart failure itu adalah penyakit yang terjadi akibat adanya kelainan pada struktur ya secara anatomi atau pada fungsi dari jantung. Nah, kelainan ini nanti akan mempengaruhi atau mengganggu kemampuan ventrikel untuk mengisi atau mengeluarkan darah ya dari jantung. Jadi kerusakannya bisa terjadi di luar dari ventrikel, tapi efeknya akan dirasakan oleh ventrikel. Sehingga akibatnya ya muncullah kumpulan-kumpulan gejala-gejala tertentu akibat kerusakan dari jantung ini, seperti misalnya dyspnea ya, kesulitan untuk bernafas, fatigue atau mudah lelah, dan juga penumpukan cairan. Nah, yang paling perlu diingat adalah heart failure ini adalah suatu penyakit progresif ya, yang artinya penyakit tersebut terjadinya secara bertahap. Ada penyakit-penyakit lain yang hadir, kemudian berkembanglah menjadi heart failure. Misal seperti hipertensi, yang kalau dibiarkan tanpa diobati dan hipertensinya itu berlangsung bertahun-tahun, lama-lama bisa berkembang menjadi heart failure.
Nanti kita akan bahas secara patofisiologi bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Atau kejadian yang lain, misal pada orang yang mengalami miokardial infark, ya. Lama-lama apabila penyakit miokardium infarknya tidak ditangani dengan baik, ini juga bisa memicu terjadinya gagal jantung. Jadi kalau dibikin seperti tangga progres penyakit jantung atau gagal jantung itu dimulai dengan adanya faktor resiko ya dari seseorang untuk mengalami penyakit kardiovaskular. Kemudian penyakit-penyakit hipertensi muncul setelah ada faktor resiko tadi ya, atau penyakit seperti dislipidemia. Nah, naik lagi tangga selanjutnya menjadi penyakit coronary artery disease misalnya. Kemudian naik lagi tangga selanjutnya adalah acute coronary syndrome. Nah, tangga yang paling atas itu adalah heart failure, ya, di mana komplikasi-komplikasi akibat penyakit-penyakit yang memang sudah ada sebelumnya. Kalau kita lihat dari prevalensi penyakit heart failure, memang dia tidak sebanyak penyakit-penyakit yang sudah kita bahas sebelumnya, seperti hipertensi atau ischemic heart disease ataupun stroke, ya. Kita lihat di Aceh sekitar 0,1% dari populasi penduduk Aceh itu yang menderita heart failure. Nah, tapi ini adalah penyakit kardiovaskular yang terus bertambah penderitanya kalau dilihat data dari tahun ke tahun ya, terutama dengan bertambahnya angka harapan hidup, maka bertambah juga biasanya persentase para penderita heart failure. Jadi pasien-pasien yang bertahan hidup kalau setelah serangan jantung ya, alhamdulillah sudah keluar dari mulut harimau karena bisa bertahan hidup. Tapi ada mulut buaya lagi yang menanti, yaitu ini penyakit gagal jantung. Nah, dan yang paling jeleknya lagi dari penyakit heart failure ini adalah 40% dari pasien setelah mengalami atau didiagnosa dengan gagal jantung itu menurut data mengalami kematian ya setelah tidak lama didiagnosa dengan gagal jantung. Baik, kita lanjut dengan klasifikasi dari penyakit heart failure. Jadi dalam mengkategorikan atau membagi-bagi jenis heart failure itu ada yang membagi atau mengklasifikasikannya berdasarkan misal ini ya, kerusakannya terjadi di jantung bagian mana, sehingga adalah yang kalau kerusakannya itu di bagian kanan disebut sebagai right heart failure, kalau terjadinya itu di bagian kiri dari jantung disebut sebagai left heart failure. Ada juga yang membaginya berdasarkan fungsi apa yang bermasalah ya. Kalau yang bermasalah itu adalah fungsi kontraksinya, maka diagnosanya adalah systolic heart failure atau dikenal juga dengan istilah heart failure with reduced ejection fraction. Nah, jika fungsi relaksasinya yang bermasalah, maka diagnosanya adalah diastolic heart failure atau disebut juga dengan heart failure with preserved ejection fraction. Nah, kita akan bahas juga nanti tentang apa yang dimaksud dengan ejection fraction atau fraksi ejeksi. Selain dari dua klasifikasi tadi, berdasarkan letak terjadinya kerusakan dan juga berdasarkan fungsi apa yang mengalami gangguan, ada juga klasifikasi dari heart failure yang berdasarkan seberapa besar gangguan jantung yang terjadi yang dirasakan dampaknya oleh pasien ya, atau klasifikasi berdasarkan simptom. Nah, klasifikasi ini dikembangkan oleh ahli-ahli jantung di New York sehingga dikenal istilahnya sebagai New York Heart Association Classification dan dalam diagnosa biasanya disingkat dengan NYHA, NIHA. Nah, jadi ada yang pasien masuk ada yang dalam kategori NIHA 1 yaitu pasien yang mengalami penyakit jantung tapi tidak ada gejala apapun ya dan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik biasa. Nah, pasien-pasien dalam kategori ini biasanya jarang dijumpai dirawat karena memang tidak ada masalah. Kemudian ada pasien yang masuk ke dalam kategori NIHA 2, itu adalah mereka yang sudah merasakan gejala ringan dan ada keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Lalu ada juga pasien yang masuk ke dalam kategori NIHA 3, yaitu pasien yang sudah sangat terbatas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena gejala-gejala yang dirasakan sudah lebih berat, ya, misal tidak sanggup lagi bangun dari tempat tidur, atau tidak sanggup naik tangga karena akan sesak dan kesulitan bernafas jika melakukan aktivitas tersebut. Dan pasiennya hanya akan nyaman apabila istirahat ya atau tidur. Kemudian stage yang paling berat itu adalah kategori NIHA 4, di mana pasien sudah tidak bisa lagi beraktivitas
Dan keluhan yang dirasakan bahkan ya muncul atau timbul pada saat pasien sedang beristirahat. Ya, jadi tidur saja pasien merasakan sesak. Maka pasien yang sudah masuk ke dalam kategori ini biasanya akan dirawat di rumah sakit dengan nanti terapinya salah satunya adalah dengan pemberian support oksigen. Ya. Kenapa kita harus diperkenalkan dengan klasifikasi-klasifikasi seperti ini? Ya, tadi ada klasifikasi NIHA, kemudian juga ada klasifikasi berdasarkan letak kerusakan organ jantungnya, kemudian juga ada berdasarkan fungsi apa yang mengalami gangguan. Ya. Nah, padahal bukan kompetensi seorang farmasis juga untuk mendiagnosa pasien tersebut mengalami heart failure yang jenis mana misalnya, bukan kompetensi seorang farmasis. Tapi perlunya kita tahu keadaan ini atau klasifikasi ini supaya kita punya gambaran apa yang terjadi kepada pasien. Karena walaupun kita hanya bertanggung jawab di masalah obat-obatan pasien, mustahil kita akan dapat memberikan asuhan kefarmasian, asuhan tentang obat-obatan yang komprehensif, tanpa kita punya gambaran tentang keadaan pasien yang bersangkutan. Ya, jadi kalau di rumah sakit misalnya, kita akan melihat diagnosa seperti ini di dalam catatan rekam medis pasien. Ya. Jadi misal pasien masuk ke rumah sakit dengan diagnosis utamanya adalah congestive heart failure, functional classification NIHA 3, 4, et causa coronary artery disease. Ya. Jadi di sini kita tahu bahwa pasiennya didiagnosa heart failure, gagal jantung yang disertai dengan keadaan kongestif dengan fungsi berdasarkan klasifikasi NIHA itu berada di kategori 3 sampai 4. Jadi pasien sudah mengalami keterbatasan dalam beraktivitas sampai tidak bisa beraktivitas sama sekali. Dan kemudian ada tambahan diagnosanya et causa, berarti disebabkan oleh apa heart failure-nya. Di sini ditulis keterangannya berdasarkan atau disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Ya. Nah, tanpa tahu patofisiologinya, bahkan jenis-jenis penyakitnya, akan sukar untuk kita memberikan asuhan kefarmasian yang optimal karena kita nggak punya gambaran sama sekali nih apa yang terjadi terhadap pasien. Tadi sudah menyinggung tentang fraksi ejeksi. Jadi ada pasien yang menderita heart failure dengan fraksi ejeksi yang berkurang atau disebut juga dengan istilah diagnosa heart failure with reduced ejection fraction atau systolic heart failure. Ada juga yang heart failure dengan preserved ejection fraction atau fraksi ejeksinya tidak bermasalah. Itu adalah diastolic heart failure. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ejection fraction atau fraksi ejeksi? Ya, jadi fraksi ejeksi itu dia sebenarnya membandingkan antara jumlah darah yang berhasil dipompakan keluar dari jantung oleh ventrikel kiri dengan jumlah yang sebelumnya berada di ventrikel kiri. Ya, yang nanti satuan dari ejection fraction ini adalah persen. Ya. Nah, sehingga nanti akan adalah orang-orang dengan kategori ejection fraction-nya itu normal, berkisar 50-70% fraksi ejeksinya. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak ada keluhan dalam beraktivitas. Kemudian ada lagi mereka yang dengan fraksi ejeksinya itu sekitar 40-an, maka itu mereka sudah mengalami gangguan dalam beraktivitas biasa, ya sudah terengah-engah dalam berjalan. Padahal jalannya itu adalah jalan biasa normal gitu. Kemudian ada juga pasien-pasien yang dikatakan mengalami reduced ejection fraction, yaitu mereka yang fraksi ejeksinya sudah kurang dari 40%. Ya, jadi kurang dari 40% darah yang dipompakan keluar dari jantung setiap jantung berkontraksi. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, simptom seperti kelelahan akan dirasakan walaupun dalam keadaan orangnya tersebut beristirahat. Ya. Video berikut ini akan memberikan kalian gambaran yang lebih baik mengenai konsep dari ejection fraction, fraksi ejeksi. Jadi nanti perhatikan bagaimana keadaan ketidakmampuan jantung memompakan isinya sehingga banyak darah yang masih tersisa di jantung apabila fraksi ejeksinya itu sudah sekitar 40-an atau bahkan kurang dari 40-an ya, akan banyak darah yang tinggal di dalam
jantung, nah itulah yang akan mengakibatkan simptom ataupun keluhan-keluhan yang dirasakan pasien itu seperti terengah-engah, ya, kesulitan bernafas, karena banyak sisa darah yang tidak bisa dipompakan keluar dari jantung. Heart failure is a term for a heart that is not able to pump enough blood out to the body. When a heart problem like heart failure is suspected, your healthcare provider may wish to order a test of your heart's ejection fraction or its ability to contract well and pump blood out to your body. The ejection fraction compares the amount of blood in the chamber to the amount of blood pumped out. The percentage pumped out is your heart's ejection fraction. When your heart's ejection fraction is normal, about 50 to 70% of the blood is pumped out of the chamber during each contraction. With a normal ejection fraction, your body has the blood supply it needs to perform your regular activities. A borderline ejection fraction means that your heart is pumping out a little less than half of the volume of blood in the chamber. With a borderline ejection fraction, symptoms like shortness of breath may become noticeable during regular activities because oxygen-rich blood is not getting adequately pumped out to your body. A reduced ejection fraction is when roughly 40% or less of the blood is pumped out of your heart. With a reduced ejection fraction, symptoms become noticeable and may even happen during rest. Performing normal activities becomes harder to do. Secara etiologi, penyakit gagal jantung itu disebabkan oleh keadaan-keadaan yang dapat menambah kerja dari jantung, dan seiring waktu, hal ini akan mengurangi kemampuan otot jantung untuk melakukan kerjanya.
sehingga nantinya miokardium akan kepayahan melakukan kerjanya dan akan melakukan perubahan terhadap struktur ataupun fungsi dari ototnya. Ya, jadi beberapa keadaan yang dapat mempengaruhi kemampuan jantung untuk berkontraksi atau juga mempengaruhi kemampuan berelaksasi itu akan dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung. Nah, penyakit di antara beberapa penyakit yang dapat memicu terjadinya gagal jantung diantaranya adalah coronary artery disease, kemudian hipertensi, kemudian masalah pada katup jantung, ya, heart valve yang mengalami gangguan, baik itu karena bawaan lahir ataupun yang kemudian berkembang seiring dengan adanya penyakit-penyakit infeksi misalnya, dan juga kardiomiopati. Nah, ini merupakan penyakit-penyakit yang ditemukan berkaitan ataupun memang memicu terjadinya penyakit gagal jantung. Nah, berdasarkan hasil penelitian secara epidemiologi, dilihat pada orang-orang yang mengalami gagal jantung itu seringnya juga mengalami penyakit-penyakit ini, ya. Jadi yang paling tinggi itu penyebab dari gagal jantung adalah hipertensi, kemudian juga arterial fibrilasi, kemudian ischemic heart disease. Nah, secara umum kesamaan penyakit ini dalam dalam menyebabkan terjadinya heart failure itu karena adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit-penyakit ini dalam atau terhadap otot jantung. Misal kerusakan yang ditimbulkan oleh ischemic heart disease atau myocardial infarct atau diabetes, asma atau COPD. Nah, itu kan penyakit-penyakit yang dapat mengakibatkan otot jantung itu mengalami iskemik, kemudian dilanjutkan dengan kematian jaringannya. Nah, itu yang mengakibatkan kerusakan pada jantung sehingga nanti akan sulit bagi jantung untuk melakukan fungsinya. Atau selain karena kerusakan, bisa juga karena overload kerja dari jantung. Nah, jantung bekerja terlalu besar atau terlalu berat untuk memompakan isinya. Karena misalnya tekanan yang harus dilawannya ketika memompakan isinya itu terlalu besar. Nah, ini biasanya terjadi pada hipertensi kronik. Nanti kita akan bahas hal-hal ini lagi secara lebih detail pada bagian patofisiologi dari gagal jantung. Sebelum kita membahas tentang patofisiologi dari gagal jantung, kita akan ulang kembali fungsi normal atau kerja normal dari jantung. Jadi dengan tahu bagaimana keadaan normal, nanti kita akan sangat mudah ya bagi kita untuk memahami apa yang akan terjadi kalau ada gangguan terhadap salah satu saja dari fungsi normal ini. Nah, kita tahu bahwa kerja normal jantung adalah untuk memompakan darah dari ventrikel kiri ya ke seluruh tubuh. Darah yang dipompakan ke seluruh tubuh oleh jantung dapat dinyatakan dengan cardiac output atau curah jantung, yaitu volume darah yang diejeksikan oleh jantung per satuan waktu dengan satuannya itu adalah mililiter ataupun liter per menit. Secara normal, cardiac output kita per menitnya itu adalah 5 sampai 6 liter ya. Nah, cardiac output ini merupakan hasil dari denyut jantung dan juga stroke volume ya. Kalau kita breakdown lagi, maka kalau heart rate ini diatur oleh sistem saraf otonom, di mana normalnya jantung kita dalam semenit bisa berdenyut sekitar 60 sampai 100 kali. Nah, kenapa tidak ada angka pasti untuk jumlah detakan jantung? Karena jantung akan berdetak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kalau dibutuhkan darah banyak, misalnya pada saat olahraga atau pada saat lari karena ketakutan, maka sistem saraf otonom akan meregulasi supaya jantung berdetak lebih banyak, supaya kebutuhan darah ke seluruh tubuh itu terpenuhi. Sementara untuk stroke volume, ya, dia dinyatakan atau satuannya itu adalah mililiter per kali jantung berdenyut. Jadi ketika jantung itu menyemburkan isinya setiap kali jantung berdenyut, itu dinamakan stroke volume. Sementara akumulasi dari semburan isi jantung dalam 1 menit itulah yang dinamakan sebagai cardiac output. Nah, kalau tadi heart rate itu bergantung pada pengaturan dari sistem saraf otonom, maka stroke volume itu bergantung atau semburan isi jantung per kali jantung berdetak itu bergantung pada preload, kemudian juga kontraktilitas dari jantung dan afterload ya. Secara sederhana, apa itu preload? Preload adalah regangan ya, regangan dari otot jantung sebelum jantung berkontraksi.
secara normal kan bilik-bilik jantung ini akan diisi dengan darah ya. Kemudian setelah terisi barulah otot jantung akan bekerja memompakan isinya. Nah, saat jantung sudah terisi dan kemudian meregang untuk kemudian berkontraksi, itulah yang dinamakan saat preload. Yang sebenarnya satuannya adalah regangan ya. Namun karena tidak mungkin untuk mengukur regangan otot jantung, maka yang diukur adalah volume darah yang mengisi ventrikel kiri sesaat sebelum jantung berkontraksi, yang disebut dengan istilah left ventricle end diastolic volume atau LVEDV ya. Berdasarkan hukum Frank-Starling, makin besar regangan yang dilakukan oleh otot jantung, maka makin besar kekuatan kontraksi yang akan dihasilkan. Nah, kita akan lihat di video berikut akan menjelaskan tentang konsep preload. Nah, perhatikan nanti pada video tersebut analogi balon yang digunakan yang dapat menjelaskan dengan baik tentang apa itu preload. Ya. Preload is related to the end diastolic volume. Preload, by definition, is the degree of stretch of cardiac myocytes at the end of ventricular filling. But since this parameter is not readily measurable in patients, EDV is used instead. This is because the stretch level of the wall of a ventricle increases as it's filled with more and more blood. Just like a balloon, the more air it contains, the more stretched it is. According to the Frank-Starling mechanism, the greater the stretch, the greater the force of contraction. In the balloon analogy, the more inflated the balloon, the more forceful it releases air when deflated. Jadi secara definisi tadi disampaikan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan preload itu adalah regangan otot jantung pada saat dia menerima darah ya. Pada saat ada darah yang dimasukkan ke dalam ventrikel, kemudian otot-otot dari ventrikel itu akan meregang. Itulah yang disebut sebagai preload. Ya. Karena tadi tidak mungkin dilakukan pengukuran terhadap berapa regangan yang dilakukan oleh otot jantung, maka kemudian yang bisa diukur itu adalah berapa jumlah end diastolic volume, maka inilah kemudian yang dilakukan sebagai atau yang digunakan untuk mengetahui besaran dari preload ya. Jadi preload itu sebanding dengan berapa end diastolic volume ya, berapa volume yang terisi ke dalam ventrikel pada akhir masa diastolik. End diastolic volume dalam video tadi dianalogikan dengan gambar balon yang diisikan dengan udara. Ya, jadi tadi diperlihatkan semakin banyak udara yang terisi ke dalam balon, maka makin besar gelembung balon tersebut. Jadi kalau udara itu dianalogikan sebagai darah, maka besarnya gelembung balon dinyatakan sebagai regangan otot jantung ya. Jadi kalau makin banyak udara yang terisi ke dalam balon, maka akan makin besar juga gelembung balon tersebut. Begitu juga jantung. Makin banyak darah yang terisi ke dalamnya, maka makin besar tegangannya atau preloadnya itu berarti makin besar. Dan kalau dengan analogi balon, maka makin banyak udara yang terisi, pada saat dia akan dikempeskan, akan makin besar kekuatan dari balon tersebut untuk melepaskan udara. Kan? Begitu juga jantung. Normalnya harusnya makin banyak darah yang terisi ke dalam ventrikel, maka nanti makin besar regangan ventrikel dan akan makin kuat juga kontraksi yang dihasilkan. Ya. Jadi itu adalah salah satu yang mempengaruhi stroke volume, yaitu regangan dari otot jantung atau preload yang dapat diukur dengan left ventricle end diastolic volume atau LVEDV. Kemudian hal lain lagi yang dapat mempengaruhi dari stroke volume itu adalah kontraktilitas dari otot jantung. Tadi kita sudah tahu bahwa semakin banyak isi ataupun semakin banyak darah yang terisi ke dalam ventrikel kiri, maka pada keadaan normal harusnya kontraktilitas dari otot jantung, khususnya bagian ventrikel, itu akan semakin atau lebih kuat. Ya. Kemudian hal lain lagi yang mempengaruhi stroke volume itu adalah afterload. Nah, sederhananya afterload itu dapat dinyatakan sebagai
tahanan atau hambatan yang harus dilawan oleh otot jantung, khususnya ventrikel, supaya dapat mengejeksikan, supaya dapat memompakan ya, atau menyemburkan darah dari ventrikel menuju ke sirkulasi sistemik. Nah, apa saja tahanan yang harus dilawan itu? Yang pertama adalah tahanan dari sirkulasi sistemik. Ya. Kemudian ada juga tahanan yang berasal dari katup jantung. Dalam hal ini adalah katup aorta ya. Jadi supaya mudah jantung memompakan darahnya, maka harusnya tekanan di ventrikel kiri di sini itu lebih besar daripada tekanan di sirkulasi sistemik. Supaya nanti katup aorta ini dapat terbuka. Nah, berikut kita akan melihat video yang memberikan analogi yang baik sekali untuk menjelaskan apa itu afterload. Jadi perhatikan nanti konsep afterload yang dianalogikan dalam video itu sebagai hambatan ketika membuka pintu. Ya. Afterload, on the other hand, is the resistance that the ventricle must overcome to eject blood. Afterload includes two major components. Vascular pressure. The pressure in the left ventricle must be greater than the systemic pressure for the aortic valve to open. Similarly, the pressure in the right ventricle must exceed pulmonary pressure to open the pulmonary valve. In hypertension, for example, higher vascular pressures make it more difficult for the valves to open, resulting in a reduced amount of ejected blood. Damage to the valves, such as stenosis, also presents higher resistance and leads to lower blood output. Oke, tadi di dalam video dianalogikan bahwa afterload itu seperti usaha ketika membuka pintu, ya. Jadi makin kecil hambatan yang diperlukan untuk membuka pintu, maka makin mudah pintu itu untuk dibuka. Begitu juga jantung, ya. Makin kecil afterload, maka makin mudah darah itu diejeksikan. Nah, itu adalah dalam keadaan atau afterload-nya normal ya, pintu mudah dibuka. Ini adalah keadaan saat afterload-nya normal. Tahanan yang harus dilawan oleh jantung itu tidak besar. Dengan mudah darah di ventrikel dapat didorong keluar. Karena tekanan di ventrikel lebih besar daripada tekanan di sirkulasi sistemik. Namun pada keadaan tidak normal, pada saat hipertensi misalnya ya, tekanan darah di sirkulasi sistemik itu lebih besar daripada tekanan di ventrikel. Karena ya tadi ya ada gangguan pada dinding pembuluh darah sehingga darah itu mengalami tekanan yang lebih besar terhadap dinding pembuluh darahnya. Nah, karena afterload yang lebih besar tersebut, jantung menjadi kesusahan untuk menyemburkan darah yang ada di dalamnya. Sehingga akhirnya dari sekian banyak darah yang ada di jantung, tidak bisa banyak yang didorong keluar atau ke sirkulasi sistemik. Itulah yang menyebabkan kenapa hipertensi kronik yang tidak tertangani dapat juga mengakibatkan gagal jantung. Jadi supaya stroke volume atau darah dengan mudah dapat keluar atau dipompakan dari jantung setiap kali jantung itu berdetak, maka harusnya regangan otot jantung atau preload itu besar, kemudian kontraktilitas juga kuat, sementara afterload atau hambatan yang dihadapi oleh ventrikel itu harusnya kecil. Ya. Baik, setelah kita mengulang fungsi normal dari jantung, sekarang kita akan lanjutkan dengan keadaan patofisiologi. Jadi pembahasan tentang patofisiologi gagal jantung itu sangat bergantung dengan jenis gagal jantung yang terjadi. Ya, seperti stroke misalnya, berbeda patofisiologi dari stroke hemorrhagic dengan stroke iskemik. Untuk gagal jantung juga seperti itu, patofisiologinya bergantung pada jenis gagal jantungnya ya. Jadi dari berbagai klasifikasi gagal jantung, kita akan gunakan klasifikasi gagal jantung berdasarkan fungsi yang berubah pada saat terjadinya gagal jantung, yaitu klasifikasi yang membedakan gagal jantung kepada jenis systolic heart failure dan juga diastolic heart failure. Yang jenis systolic, yang untuk selanjutnya akan saya sebut dengan systolic heart failure, sering juga disebut dengan heart failure with reduced ejection fraction. Ya, karena pada gagal jantung jenis ini yang terganggu adalah fungsi saat terjadinya sistolik, ya, yaitu
saat dimana jantung berkontraksi dan mengeluarkan darahnya ke seluruh tubuh. Ya. Nah, pada gagal jantung sistolik, kontraksi tadi tidak cukup kuat lagi untuk dapat mengeluarkan darah dari ventrikel karena terjadi penurunan inotropi atau penurunan kontraksi dari otot jantung. Kenapa kontraksi dari otot jantung menjadi lemah pada saat terjadi systolic heart failure? Karena otot jantungnya yang lemah. Nah, kenapa otot jantung bisa lemah? Karena ada kematian atau kerusakan terhadap sel-sel kardiomyosit yang menyusun otot jantung. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi kematian terhadap kardiomyosit? Karena penyakit-penyakit tertentu yang menjadi faktor resiko dari gagal jantung. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa penyakit gagal jantung itu bukan penyakit di anak tangga 1 dan 2 dari cardiovascular disease, ya. Dia merupakan penyakit di anak tangga ujung. Jadi sudah banyak penyakit-penyakit lain yang terjadi baru berujung pada penyakit gagal jantung. Dan kita nggak mungkin lagi membahas satu persatu bagaimana masing-masing penyakit tersebut terjadi secara detail. Silahkan kalian mereview kembali patofisiologi penyakit-penyakit yang sudah kita bahas seperti hipertensi, ischemic heart disease yang bisa menjadi faktor resiko dari gagal jantung. Dan untuk patofisiologi dari gagal jantung, sebenarnya kita mulai dari penyakit-penyakit tersebut mengakibatkan kerusakan pada sel-sel di otot jantung, ya, pada kardiomyosit. Jika disederhanakan, sebenarnya penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan gagal jantung karena kematian kardiomyosit itu dapat memicu keadaan gagal jantung melalui 4 mekanisme sebenarnya, ya. Ada yang terjadinya itu karena kardiomiopati, ada yang karena penurunan darah ke otot jantung, kemudian ada juga karena penyakit pada katup jantungnya, dan yang terakhir melalui aritmia. Nah, di antara penyakit-penyakit ini, satu yang sudah kita bahas khusus di farmakoterapi yaitu ischemic heart disease, ya. Jadi ischemic heart disease dapat memicu heart failure itu karena ada penurunan aliran darah arteri koroner. Nah, kesamaan dari penyakit-penyakit ini adalah semuanya akhirnya akan mempengaruhi kekuatan pompa jantung. Kardiomiopati misalnya, ini penyakit pada jantung yang bisa disebabkan oleh banyak hal, ya. Dan kebanyakan dari penyebab kardiomiopati itu tidak diketahui. Ada yang memang karena penyakit jantung bawaan, karena konsumsi alkohol yang berlebihan, infeksi bakteri atau virus, dan lain-lain. Nah, intinya hal-hal tersebut dapat menyebabkan kematian dari kardiomyosit dan membuat akhirnya otot jantung susah melakukan kerjanya untuk memompakan darah. Kemudian untuk ischemic heart disease, kita sudah pelajari bahwa terjadi penurunan aliran darah koroner yang nantinya akan mengakibatkan otot jantung mengalami iskemik sampai lama-kelamaan dapat mengakibatkan infark terhadap kardiomyositnya, terhadap sel otot jantung, dan akhirnya terjadilah infark pada miokardium. Penyebab lainnya adalah terkait dengan gangguan pada katup jantung. Ya, kita ambil contoh katup aorta. Dalam keadaan normal, seperti inilah harusnya katup aorta. Terbuka sempurna atau tertutup sempurna. Nah, jika terjadi abnormalitas, maka akan mempengaruhi katup pada saat terbuka karena rongga yang dilalui oleh darah untuk menuju ke aorta pasti akan lebih kecil, ya, jika dibandingkan ini dengan ini yang normal dengan yang sudah mengalami masalah. Itu pasti yang mengalami stenosis ini lebih kecil diameternya, kan? Sehingga darah yang dipompakan juga pasti akan lebih kurang. Abnormalitas pada katup jantung juga akan mempengaruhi saat katup harusnya tertutup, ya. Jadi tertutupnya juga dibandingkan ini tidak sempurna. Hal ini mengakibatkan darah yang sudah masuk ke aorta pada saat dipompa oleh ventrikel itu bisa kembali lagi ke ventrikel, ya, sehingga sama darah yang dipompakan juga akan berkurang. Nah, ingat, darah yang sudah dipompakan melalui aorta tadi selain ditujukan ke sirkulasi sistemik, itu kan juga ditujukan ke arteri koroner, gitu ya. Jadi gangguan pada aorta akhirnya menyebabkan darah yang sampai ke arteri koroner berkurang. Dan lama-lama hal ini juga dapat mengakibatkan kematian pada kardiomyosit. Kemudian atrial fibrilasi, ya, kalau kita sederhanakan pembahasannya, masalah pada
AF, atrial fibrilasi itu adalah ritme yang tidak sinkron pada konduksi sel jantung. Konduksi yang harusnya dimulai dari nodus SA, kemudian ke nodus AV, ya, ke bundle of His, hingga akhirnya ke serabut Purkinje, itu tidak berjalan sebagai mestinya, sehingga bilik jantung, ya, bilik-bilik jantung itu yang harusnya berkontraksi pada waktu yang bersamaan, tidak seperti itu kontraksinya, ya. Akibatnya sama, yaitu pompaan darah keluar dari jantung itu akan terganggu karena tidak kompaknya bilik-bilik jantung ini untuk berkontraksi. Akhirnya sama seperti penyakit-penyakit yang tadi kita sudah bahas, suplai darah keluar dari jantung akan terganggu hingga akhirnya menyebabkan kematian sel di kardiomyosit. Systolic heart failure disebut juga dengan heart failure with reduced ejection fraction. Ya, karena gagal jantung yang jenis ini dia membuat fraksi ejeksi menjadi berkurang. Harusnya pada keadaan normal kita sudah tahu bahwa fraksi ejeksi itu berada di atas 50%. Dan bila terjadi gangguan, maka fraksi ejeksi menjadi kurang dari nilai tersebut, ya. Dan dikatakan sudah mengalami gagal jantung dengan kategori heart failure with reduced ejection fraction apabila fraksi ejeksinya sudah berada di bawah 40%, ya. Dan perhatikan juga yang terjadi pada systolic heart failure, itu ruang ventrikelnya ini mengalami perbesaran karena upaya jantung untuk meningkatkan preload dan untuk mengurangi afterload. Sementara berikut kita bahas heart failure yang kedua, yaitu yang jenisnya diastolic heart failure, yang terjadi malah sebaliknya. Ruang ventrikelnya menyempit, ya, darah yang ada di dalam ventrikel menjadi lebih sedikit, tapi terjadi penebalan pada otot jantungnya. Bandingkan ini dengan keadaan yang systolic dysfunction atau systolic heart failure, dia darahnya lebih banyak, tapi dinding dari ventrikelnya lebih tipis, ya, dibandingkan dengan yang diastolic dysfunction. Persamaan antara systolic heart failure dengan yang diastolic heart failure adalah kedua-duanya ini dia tidak mampu memompakan darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Perbedaannya adalah pada diastolic heart failure, ingat kembali definisi dari fungsi diastolik, yaitu fase di mana jantung berelaksasi dan menerima pengisian darah ke dalam biliknya. Jadi keadaan diastolic heart failure adalah keadaan gagal jantung di mana jantung tidak terisi dengan darah yang cukup, ya. Kalau dibandingkan antara systolic heart failure dengan diastolic heart failure, terlihat bagaimana kecilnya ruang yang tersisa di ventrikel pada keadaan diastolic heart failure. Sehingga gagalnya jantung memompakan darah keluar pada keadaan diastolic heart failure itu terjadi karena memang darah yang masuk ke dalam ventrikel itu lebih sedikit. Sedikit darah yang masuk, sedikit juga darah yang keluar untuk dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Ya. Kemudian diastolic heart failure disebut juga atau dinamakan juga sebagai heart failure with preserved ejection fraction. Atau kalau preserve ini artinya kan tetap, ya, atau tidak berubah. Kalau systolic heart failure kan reduce ejection fraction atau berkurang fraksi ejeksinya. Banyak darah yang masuk tapi sedikit yang keluar. Misal darah yang masuk itu adalah 100 ml, yang keluar hanya 40 ml, maka fraksi ejeksinya adalah 40%. Itulah yang dikatakan reduced ejection fraction, ya, pada systolic heart failure. Sementara untuk diastolic heart failure, darah yang masuk, ya, misalnya adalah 50 ml, sementara yang keluar adalah 30 ml. Kalau dihitung fraksi ejeksinya, maka nilainya adalah 60%. Jadi seolah-olah tidak ada masalah dengan fraksi ejeksinya. Padahal kalau dilihat dari stroke volume-nya tadi hanya 30 ml darah yang dikeluarkan dari jantung. Sehingga disebutlah diagnosanya heart failure tapi heart failure tapi preserved ejection fraction-nya, ya. Kita lihat kembali kerusakan jantung yang terjadi pada diastolic heart failure, ya. Jadi yang pertama itu bisa terjadi hipertrofi pada otot jantung, yaitu membesarnya jaringan otot jantung karena ada perbesaran di sel penyusunnya. Terutama yang menjadi masalah di sini adalah perbesaran atau hipertrofi di ventrikel, ya. Ketika otot jantung di ventrikel ini membesar, maka akan semakin berkurang ruang atau lumen dari ventrikel.
sehingga nantinya darah yang mampu atau yang bisa disalurkan ke dalam ruang ini juga pasti akan berkurang ya, karena ukuran ataupun volume dari lumennya menjadi berkurang. Masalah lain tadi adalah otot yang mengalami hipertrofi ini, dia menjadi otot yang kaku, otot yang sulit untuk mengalami relaksasi. Jadi walaupun dia membesar, tapi sebenarnya dia berisi otot-otot yang tidak mendapat suplai darah yang cukup, sehingga banyak dari selnya itu yang sebenarnya merupakan sel mati. Jadi banyak terdapat jaringan parut di otot ini, sehingga otot ini kehilangan kemampuan elastisitasnya ya, seperti yang harusnya dimiliki oleh otot jantung dalam keadaan normal. Kenapa otot jantung ini bisa mengalami hipertrofi dan kehilangan elastisitasnya? Itu sama seperti yang sudah kita bahas di systolic heart failure ya. Hal ini juga disebabkan oleh adanya penyakit-penyakit kronis yang berdampak ke jantung. Salah satunya yang paling umum yang menyebabkan diastolic heart failure itu adalah hipertensi. Ini adalah konsep yang sudah kita bahas di afterload. Seharusnya kan untuk menghasilkan stroke volume, kemudian cardiac output yang adekuat, afterload atau hambatan dari jantung untuk memompakan darahnya itu harusnya rendah. Tekanan darah dalam ventricle harusnya lebih besar dari tekanan yang ada di pembuluh darah. Nah, pada hipertensi kronis yang terjadi malah tekanan darah di vaskular itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di ventricle, sehingga darah susah diejeksikan oleh otot jantung. Nah, kesulitan ini dikompensasikan oleh jantung dengan membesarkan ototnya. Itulah yang terjadi perlahan-lahan pada orang yang hipertensi kronis. Otot jantung mengalami hipertrofi sedikit demi sedikit. Penyakit-penyakit yang lain yang menjadi faktor resiko dari hipertensi juga mengakibatkan diastolic heart failure dengan mekanisme seperti ini tadi ya. Kemudian keadaan lain yang dapat menyebabkan hipertrofi dan kekakuan ventricle adalah sama nih ya, seperti pada systolic heart failure, yaitu kardiomiopati, kemudian penyakit katup jantung, dan juga ischemic heart disease. Pada penyakit katup jantung, karena terhambatnya suplai darah keluar dari jantung, maka jantung juga akan mengkompensasikannya dengan membesarkan ototnya. Ya, jadi walaupun masih banyak juga penelitian yang sedang dilakukan untuk mencari tahu kenapa misalnya penyakit pencetus yang sama, misalnya kan ini kardiomiopati, kemudian penyakit katup jantung, infak miokardium, itu kan sama pencetusnya, namun dapat berakhir pada dua keadaan yang berbeda ya. Misal pada dua orang yang sama-sama dengan coronary artery disease misalnya, ada satu orangnya bisa berkembang menjadi systolic heart failure, satunya lagi bisa berkembang menjadi diastolic heart failure ya. Ini yang masih menjadi pertanyaan. Walaupun sama saja baik systolic heart failure maupun diastolic heart failure itu keduanya adalah sama-sama heart failure gitu kan. Nah, oke. Jadi intinya pada diastolic heart failure otot jantung itu membesarkan ukurannya atau mengalami hipertrofi ya untuk dapat melakukan kerjanya gitu ya. Dan tapi berarti kan dia membutuhkan oksigen yang lebih banyak karena ukurannya itu sudah lebih besar gitu ya. Tapi karena dia sendiri gagal untuk mencukupi kebutuhan oksigen ini, akhirnya sel-sel otot jantung juga akan mengalami kematian dan mengakibatkan munculnya fibrosis dan kekakuan terhadap otot jantung yang kemudian berakibat pada rendahnya suplai darah yang menuju ke otot jantung, sehingga makin susah kerja jantung untuk memompakan darahnya. Nah, begitu selanjutnya siklus yang terjadi, sehingga keadaan gagal jantungnya menjadi semakin parah. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa patofisiologi dari gagal jantung itu dimulai setelah penyakit-penyakit pemicu yang mengakibatkan kematian terhadap kardiomyosit atau setelah terjadinya hipertrofi dan kekakuan di dinding ventricle. Nah, setelah itu terjadilah penurunan cardiac output dan akibatnya perfusi darah ke organ-organ akan menurun atau hipoperfusi. Dan karena banyak darah yang tersisa di ventricle tidak bisa didorong keluar, maka akan muncul penumpukan cairan di paru karena darah yang di ventricle bisa terdorong ke paru melalui sirkulasi pulmonari. Itulah yang menyebabkan munculnya keadaan kongestif yang menyebabkan penderita heart failure itu susah sekali untuk bernafas ya, walaupun sudah ada bantuan oksigen sekalipun karena alveoli paru-parunya penuh dengan cairan.
Nah, pada saat jantung sudah gagal menyalurkan cardiac output sesuai dengan kebutuhan tubuh, maka akan ada mekanisme kompensasi yang dilakukan tubuh dalam usahanya untuk memenuhi kembali cardiac output. Mekanisme kompensasi tersebut melibatkan hal-hal yang mengatur cardiac output yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Ya, jadi untuk meningkatkan cardiac output, maka heart rate dan juga stroke volume itu akan ditingkatkan. Kalau heart rate, denyut nadi ditingkatkan melalui stimulasi dari sistem saraf otonom atau hormon. Sementara untuk meningkatkan stroke volume, darah yang dikeluarkan setiap detakan itu dengan cara meningkatkan preload, kemudian meningkatkan juga kontraktilitas, tapi menurunkan afterload. Ya. Secara umum, kompensasi atau mekanisme kompensasi yang akan kita bahas itu meliputi respon tubuh untuk meningkatkan preload, kemudian tubuh dapat juga melakukan vasokonstriksi, kemudian tubuh juga akan meningkatkan denyut jantung atau takikardia dan meningkatkan kontraktilitas otot jantung, serta hipertrofi dari ventricle dan remodeling otot jantung. Itu adalah usaha-usaha yang akan dilakukan jantung karena berkurangnya cardiac output. Nah, pada saat jantung melakukan kompensasi ini, orang yang mengalami gagal jantung bisa saja nggak sadar kalau dia sudah mengalami gagal jantung. Ya, belum muncul keadaan-keadaan seperti penumpukan cairan di tungkai bawah tubuh dan juga belum muncul kesulitan bernafas misalnya, karena ditutupi oleh kompensasi dari jantung. Jadi bisa bayangkan ya bagaimana mati-matian tubuh kita ini bekerja untuk memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh kita sendiri. Ya, kalau pada aterosklerosis ketika sudah terbentuk plak masih dilindungi oleh sel otot polos, kolagen supaya setidaknya plak yang terbentuk adalah plak yang stabil. Nah, ini pada saat sudah terjadinya kerusakan pada jantung, jantung berusaha gimana caranya walaupun sudah rusak dianya, tapi gimana caranya supaya tetap bisa terpenuhi kebutuhan tubuh. Ya, jadi luar biasa sekali kerja sel-sel tubuh kita babak belur untuk menyumbangkan kehidupan untuk kita. Ya, namun yang perlu diingat lagi adalah kompensasi ini juga hanya bertahan sementara. Ya, kemampuan tubuh untuk bertahan dan melakukan kompensasi nanti akan diikuti dengan fase yang namanya fase dekompensasi, yaitu tahapan di mana tubuh sudah menyerah, give up, tidak bisa lagi melakukan kompensasi. Pada saat itulah simptom atau gejala yang dirasakan tubuh makin berat dan keadaan gagal jantung makin parah. Kita akan lihat satu persatu mekanisme tubuh melakukan kompensasi untuk meningkatkan cardiac output hingga sampai akhirnya tubuh tidak sanggup lagi melakukan kompensasi ini atau disebut dengan fase dekompensasi. Ya. Salah satu usahanya adalah dengan meningkatkan denyut jantung atau heart rate melalui aktivasi dari sistem saraf otonom, di mana karena ada deteksi menurunnya aliran darah tubuh, maka sistem saraf otonom akan diaktifasi dengan cara pelepasan norepinefrin yang lebih banyak lagi agar reseptor beta yang ada distimulasi lebih lagi supaya detakan jantung lebih banyak dan lebih kuat untuk dapat meningkatkan cardiac output. Namun, kalau mekanisme ini berjalan terus-menerus, akhirnya reseptor juga akan mengalami kelelahan, ya, dan akan timbul atau muncul fase down regulation yang akhirnya akan menurunkan sensitivitas dari reseptor yang dirangsang tersebut. Peningkatan denyut jantung atau efek kronotropik positif ini juga bisa berakibat tidak sempatnya jantung untuk berelaksasi dengan sempurna, ya, karena belum habis relaksasi sudah dipaksa lagi untuk berdetak, sehingga ini dapat juga mencetus aritmia di ventricle dan juga dapat memperpendek waktu pengisian ventricle selama diastolik yang mengakibatkan akhirnya darah yang masuk ke ventricle itu lebih sedikit. Hal ini akhirnya dapat meningkatkan resiko kerusakan sel otot jantung, ya. Jadi itulah yang terjadi akibat kompensasi melalui peningkatan heart rate dan juga kontraktilitas. Maksud awalnya baik untuk meningkatkan cardiac output, tapi pada akhirnya akan mengakibatkan perburukan sampai akhirnya jantung dalam keadaan dekompensasi. Kemudian mekanisme kompensasi lainnya adalah dengan meningkatkan preload, ya, yang akhirnya juga akan meningkatkan cardiac output. Nah, peningkatan preload itu dapat dilakukan dengan cara retensi dari air dan juga natrium.
Tapi efek buruk yang akan timbul dari mekanisme kompensasi ini adalah akan terjadinya penumpukan cairan atau keadaan kongestif dan udem di paru-paru serta sirkulasi sistemik. Nah, untuk meningkatkan preload kita sudah bahas sebelumnya bahwa sebenarnya preload itu diukur sebagai regangan otot jantung pada saat fase diastolik, pada saat terjadi pengisian di ventrikel. Dan karena regangan itu sukar diukur, maka preload diukur atau dinyatakan dengan volume yang mengisi ventrikel di akhir masa diastolik atau left ventricle end diastolic volume, LVEDV. Dengan konsep di mana makin besar LVEDV, maka akan makin besarlah preload dan mengakibatkan akhirnya stroke volume juga akan makin besar. Ya. Gimana caranya supaya tubuh dapat membuat volume saat end diastolik ini lebih besar, yaitu salah satunya dengan cara melepaskan suatu hormon yang bertugas untuk menahan cairan dikeluarkan dari tubuh. Nama hormonnya adalah antidiuretik hormon, ADH, atau bisa juga disekresikan hormon aldosteron yang melalui aktivitas ataupun aktivasi dari sistem renin-angiotensin-aldosteron yang berfungsi sama untuk meretensi cairan dalam tubuh. Nah, RAAS juga diaktifasi karena menurunnya perfusi darah yang masuk ke ginjal, sehingga reseptor beta 1 di juxtaglomerulus diaktifasi dan kemudian dimulailah produksi dari renin dan selanjutnya yang seperti yang sudah kalian tahu akibat dari aktivasi dari RAAS adalah terjadinya retensi air dan natrium. Ya. Jadi akibat dari hal ini, kalau biasanya misalnya ventrikel terisi dengan 100 ml darah di akhir fase diastolik, karena sekresi antidiuretik hormon ADH atau aldosteron ini terjadi, maka darahnya meningkat, bukan lagi 100 ml. Bisa saja darah yang ada di ventrikel ini menjadi 115 ml misalnya. Walaupun volume ini tidak terlihat terlalu besar, namun cukup bermakna untuk meningkatkan regangan di otot jantung. Ya. Nah, inilah konsep yang diinginkan dari mekanisme kompensasi meningkatkan LVEDV atau meningkatkan preload akan meningkatkan stroke volume, ya, yang akhirnya akan meningkatkan cardiac output. Nah, konsep yang kita bicarakan tadi itu adalah hukum ataupun mekanisme Frank-Starling, di mana meningkatkan preload itu akan meningkatkan stroke volume dan akhirnya cardiac output. Itulah yang terjadi sebagai mekanisme kompensasi di awal dari penyakit atau keadaan gagal jantung. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antara LVEDV atau left ventricular end diastolic volume dengan stroke volume atau cardiac output. Di sini kalian bisa lihat titik A itu menunjukkan keadaan pada saat jantung berfungsi normal, di mana pada saat preload meningkat, ya, yang ditunjukkan dengan LVEDV yang meningkat, maka CO atau cardiac output juga meningkat. Pada orang sehat, fungsi tersebut itu berbanding lurus. Setiap ada peningkatan preload, maka cardiac output juga meningkat. Karena seperti analogi balon ya yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kalau ada dua balon, balon A terisi udara sedikit, balon B terisi udara banyak, dua-duanya diikat karet. Nah, pada saat karet dilepas, pasti pelepasan udara yang makin kuat dan cepat itu di balon B, gitu kan? Karena lebih banyak udara terisi di situ. Nah, itu juga yang dimaksudkan dengan meningkatkan preload. Tujuannya itu supaya nanti kekuatan kontraksi dapat meningkat. Namun, hal tersebut tidak berlaku lagi pada orang yang mengalami heart failure, seperti yang terlihat pada grafik ini ya, di grafik yang paling bawah ini ditunjukkan dengan titik B dan C, di mana preload yang meningkat sudah tidak lagi menghasilkan stroke volume atau cardiac output yang meningkat. Karena otot jantung juga sudah tidak menerima oksigen dengan cukup untuk melakukan tugasnya untuk berkontraksi. Seperti analogi balon tadi, ya. Jadi walaupun isi balonnya banyak, tapi karena balonnya sudah lemah gitu ya, dinding-dinding balonnya sudah tidak cukup kuat lagi, dia tidak bisa melepaskan udara seperti yang sebagaimana mestinya gitu. Nah, dan juga bisa karena reseptor beta yang memfasilitasi kontraksi sudah mengalami desensitivitas. Ya. Nah, pada pasien heart failure, kalian lihat di grafik ini, pada awalnya seperti terlihat pada titik B. Yang terjadi adalah peningkatan preload
masih bisa dikompensasi oleh jantung untuk meningkatkan cardiac output. Jadi di sini grafiknya masih terlihat ada kenaikan ya sampai di titik B. Masih ada usaha jantung yang tadi seperti fungsi yang sinkron ya, menaiknya preload atau meningkatnya preload, cardiac output juga meningkat. Walaupun dengan besaran preload ataupun LVEDV yang sama, itu tidak menghasilkan cardiac output yang sama besarnya seperti dengan keadaan normal. Ya, walaupun tetap di awal jantung masih bisa melakukan kompensasi pada keadaan awal dari heart failure. Namun seiring dengan perjalanan dari heart failure-nya makin buruk, seperti yang ditunjukkan oleh gambar C, peningkatan LVEDV ini hanya dapat meningkatkan sedikit sekali dari cardiac output. Sampai akhirnya kurvanya sudah seperti ini, menjadi datar atau bahkan nanti bisa menurun. Yang artinya peningkatan LVEDV tidak lagi disertai dengan peningkatan cardiac output. Bahkan akan mengakibatkan bertumpuknya cairan di jantung, ya, kongestif, dan akhirnya penumpukan cairan juga di paru-paru. Inilah yang terjadi pada saat jantung masuk ke fase dekompensasi. Pasien sudah mulai merasakan simptom-simptom seperti kesulitan bernafas atau seperti orang yang kelelep di air ketika bernafas karena ada penumpukan cairan di parunya. Oke, setelah tadi mekanisme kompensasi dengan meningkatkan denyut jantung dan kemudian dengan meningkatkan preload, mekanisme ketiga yang kita akan bahas sebagai usaha tubuh untuk mengkompensasi penurunan cardiac output adalah melalui konstriksi dari pembuluh darah atau vasokonstriksi. Nah, kenapa diinginkan mekanisme kompensasi ini? Kita tahu pada pasien yang heart failure, cardiac output-nya menurun. Nah, kita tahu juga bahwa cardiac output adalah hal yang mengatur tekanan darah. Ya, tekanan darah diperlukan dalam keadaan optimal nilainya supaya darah bisa mengalir ke organ-organ yang jauh dari jantung. Jadi walaupun tekanan darah tidak diinginkan tinggi di atas normal, tapi juga dia tidak diinginkan di bawah normal gitu ya, misal di bawah 65 mm Hg. Karena pada saat tekanan darah seseorang turun di bawah 50 mm Hg 1 menit saja, hal tersebut dapat mengakibatkan ada organ yang tidak mendapatkan suplai darah. Karena dorongan darah itu tidak cukup kuat untuk mencapai darah sampai ke organ tersebut, gitu ya, untuk menyampaikan darah sampai ke organ tersebut. Sehingga bisa mengakibatkan apa? Organ tadi yang tidak mendapatkan suplai darah mengalami hipoksia, kemudian iskemik, sampai akhirnya gagal organ dan bisa mengakibatkan kematian. Itulah yang terjadi kalau cardiac output rendah, tekanan dapat menjadi rendah juga. Nah, mekanisme yang dilakukan tubuh supaya tekanan darah tetap terjaga walaupun cardiac output-nya menurun atau bermasalah adalah dengan meningkatkan total peripheral resistance atau TPR melalui kegiatan ataupun melalui mekanisme vasokonstriksi. Tapi mekanisme ini pasti malah memperburuk keadaan karena nanti afterload-nya akan bertambah ya, padahal kan yang diinginkan supaya jantung dapat melakukan kerjanya dengan baik adalah afterload-nya ini rendah ya. Karena pada saat afterload bertambah, maka kebutuhan oksigen dari ventrikel juga akan bertambah dan stroke volume akan berkurang. Jadi siklusnya nanti akan berputar-putar sehingga memperparah keadaan gagal jantung. Oke, selanjutnya mekanisme terakhir yang kita akan bahas itu adalah hipertrofi ventrikel dan juga remodeling. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa keadaan hipertrofi ventrikel terutama diakibatkan oleh penyakit kronik seperti hipertensi dan juga myocardium infarct. Ya. Dan sekarang makin jelas bahwa heart failure itu adalah keadaan perburukan dari penyakit myocardium infarct. Nah, hipertrofi ventrikel sudah kita bahas sebelumnya adalah keadaan di mana otot jantung itu mengalami perbesaran, ya, terutama bagian ventrikelnya. Sementara kalau remodeling ventrikel adalah istilah yang lebih luas lagi yang merujuk kepada keadaan berubahnya sel miokardium dan juga matriks ekstraselulernya yang mengakibatkan perubahan ukuran, bentuk, struktur, dan juga fungsi dari jantung. Jadi perubahan struktur dan fungsi di ventrikel pada hipertrofi itu akan mengakibatkan perubahan bentuk dari jantung. Yang kalau normalnya jantung itu bentuknya lonjong atau elips seperti ini,
menjadi hampir bulat seperti ini, ya. Perubahan atau perubahan ukuran dan juga bentuk dari ventrikel ini akan memperparah kinerja jantung sampai akhirnya juga memperparah remodeling dari jantung. Remodeling dari otot jantung itu sebenarnya merupakan proses yang kompleks yang terjadinya di tingkat molekular dan juga seluler di tubuh kita, ya. Nah, secara sederhana sebenarnya prosesnya dimulai apabila ada luka di otot miokardium, misal karena miokardium infark, maka kemudian akan teraktivasilah agen-agen untuk memelihara keadaan hemodinamik dan juga neurohormonal supaya sirkulasi homeostasis dapat terpelihara. Nah, namun aktivasi dari neurohormonal secara terus-menerus itu akan mengakibatkan respon kompensasi di tingkat molekular dan selular, seperti misalnya hipertrofi jaringan, fibrosis jaringan penyusun otot jantung, kemudian juga bisa terjadi nekrosis dan apoptosis dari miosit, dan juga ukuran left ventricle itu akan semakin membesar dan bentuknya menjadi tidak normal, seperti yang kita bicarakan tadi, ya. Itulah yang mengakibatkan remodeling jantung. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa hipertrofi dan juga remodeling ini mengakibatkan kebutuhan oksigen jantung itu makin tinggi. Tapi karena tidak terpenuhi kebutuhan oksigennya, akhirnya kontraksi atau fungsi sistolik akan menurun. Dan karena ada hipertrofi, ini juga akan mengakibatkan ruang ventrikel, ya, menjadi lebih kecil dan akhirnya volume darah yang masuk pada saat diastolik juga akan menjadi lebih kecil. Nah, selain berakibat pada penurunan fungsi sistolik dan juga diastolik, resiko kematian sel miokardium ini juga akan meningkat dan juga resiko aritmia akan terjadi pada keadaan yang diawali dengan hipertrofi dari ventrikel dan juga remodeling dari otot jantung. Nah, itu tadi mekanisme-mekanisme kompensasi pada saat sudah terjadi penurunan cardiac output dari jantung. Kompensasi yang dilakukan oleh jantung untuk mengatasi atau mengembalikan jumlah cardiac output awalnya memberikan efek yang menguntungkan bagi jantung. Tapi pada akhirnya akan berujung pada dekompensasi atau ketidaksanggupan jantung untuk mengatasi masalah menurunnya cardiac output. Dan ini merupakan siklus yang terus-menerus dan akhirnya susah dikatakan mana yang sebagai titik awal dan kemudian apalagi yang akan disebabkan, ya. Misalnya kalau berawalnya tadi dari disfungsi dari left ventricle, kemudian akan mengakibatkan cardiac output yang menurun, begitu juga dengan tekanan darah yang akan menurun, tubuh meresponnya dengan remodeling, kemudian juga aktivasi dari neurohormonal, akibatnya nanti akan meningkatlah cardiac output beserta dengan tekanan darah. Hal ini akan mengakibatkan meningkat juga workload ataupun afterload dari jantung dan itu akan memperparah lagi disfungsi atau kerusakan di left ventricle. Jadi kerusakan yang menjadi siklus yang terus memperparah keadaan gagal jantung, ya. Oke, setelah kita panjang lebar sudah membahas patofisiologi dari heart failure, akan lebih mudah untuk kita sekarang memahami tanda dan gejala yang muncul pada seseorang yang mengalami gagal jantung. Misal dyspnea, ya, atau sesak nafas. Sudah kita bahas kenapa bisa muncul pada pasien-pasien yang gagal jantung. Atau ortopnea, ya, ini adalah sesak pada saat tidur terlentang dan membaik kalau posisi duduk, ya, atau tidurnya dengan punggung dan kepala ditinggikan dengan bantal misalnya. Jadi bagaimana ortopnea dan juga gejala-gejala lain yang kalian lihat di slide ini bisa muncul, ini tolong kalian cari tahu sendiri dan menjadi bahan belajar mandiri buat kalian, ya, dan bisa jadi saya akan tanyakan pada saat ujian. Nah, harusnya lebih mudah untuk kalian mencari hubungan antara simptom-simptom ini dengan penyakit gagal jantung jika kalian sudah memahami dengan baik patofisiologi dari heart failure atau gagal jantung. Berikutnya adalah bagaimana dokter mendiagnosa heart failure, ya, melalui anamnesa dari tanda dan keluhan yang disampaikan oleh pasien, juga pemeriksaan-pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan EKG, X-ray, ekokardiogram, ya, untuk melihat ukuran jantung dan juga fraksi ejeksi dari seseorang yang dengan tanda-tanda memiliki gangguan ataupun gagal jantung, ya, sehingga nanti dapat diketahui gagal jantungnya itu jenis sistolik ataupun diastolik.
Juga dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium. Ya. Untuk farmasis perlu nggak bagian ini sebenarnya? Untuk bagian diagnosis dari heart failure? Sebenarnya tidak. Ini bukan kompetensi yang termasuk ke dalam kompetensinya seorang farmasis. Hanya kita perlu tahu tanda dan gejala yang dikeluhkan pasien sebagai parameter nanti dalam evaluasi efek terapi dan juga efek samping dari obat-obat yang diterima oleh pasien yang mengalami heart failure. Jadi kalau kita evaluasi obatnya dan mengetahui tanda dan keluhannya, harusnya dengan berkurang tanda dan keluhan yang disampaikan oleh pasien, maka bisa menjadi salah satu parameter bahwa efek terapi yang diinginkan itu tercapai. Ya.